itu Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim waktu dibacakan hadis Nabi Muhammad, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang yang beriman. Bilang selama manusia masih berada di dalam magamil iman, ya dunia itu bagaikan penjara bagi dia, bagaikan sel yang mengurung dia. Tetapi kalau dia mencapai magamil ihsan, maka dunia bukan menjadi penjara baginya. Subhanallah. Ada orang Yahudi itu menghadang Sayyidina al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abi Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar Sakran bin Abdurrahman Al-Saggaf. Itu di Aden, dia lagi jalan tahu-tahu dihadang oleh orang Yahudi, di stop tunggangannya dia. Bilang, wahai tuanku, saya cuma mau nanya doang. Mau nanya tentang ucapan kakekmu Muhammad yang dulu pernah berkata, dunia penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Benar nih hadisnya Nabi? Betul. Bilang, masa iya sih? Sebab katanya dunia penjaranya mukmin. Nah ente sekarang penjara kamu di mana? Kamu di dunia, jangankan kamu, keledai kamu jalan di atas karpet merah. Penjara apaan? Keledainya kamu jalan di atas karpet merah. Katanya ini penjaranya mukmin. Tapi kamu keledainya jalan di atas karpet merah. Bukan penjara buat kamu. Surganya orang kafir. Ini si Yahudi bilang, ini orang-orang Yahudi. Ya. Bagaimana penjara dunia menjadi surganya orang kafir. Sedangkan saya aja mau makan susah. Mau buat makan aja tuh susah banget sehari. Maka dijawab oleh Imam Al-Adni, ketahuilah ucapan Nabi benar, enggak salah dan itu terbukti. Saya yang kamu lihat nih, kemewahan, kekayaan yang saya punya, kalau mau dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala persiapkan bagi saya besok di sorga, ini mah nggak ada apa-apanya. Ini yang kamu lihat kemewahan ini bagaikan penjara bagi saya, dibandingkan nikmat yang Allah Ta'ala siapkan buat saya di sorga. Adapun kamu, dibandingkan hukuman, siksa, azab dari Allah, yang Allah Ta'ala persiapkan buat kamu besok di akhirat, di neraka, ya susahnya kamu di sini nggak ada apa-apanya. Itu bagaikan sorga buat kamu di dunia. Kalau mau dibandingkan dengan akhirat kelak. Maka itu orang dengar begitu, sawa kalamak hak, betul ucapanmu wahai Tuanku. Dicium tangannya, dia nangis, dia masuk Islam. Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayat, bimbingan kepada kita sekalian. Dan diberikan hidayat kepada seluruh umat manusia. Dijadikan kita orang yang mengenal haknya para kaum salihin di zaman kita. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kita adab, akhlak terhadap mereka dan sangka baik, husnudzan kepada para aulia wa salihin. Itu orang al-asbab, kalau dia mau usaha, dia mau bisnis, dia mau usaha, dia mau ikhtiar duniawi. Barang siapa yang mengarungi lautan ikhtiar duniawi dengan dirinya, dengan nafsunya, ya maka duniawi tersebut nggak bakalan bekerja sama, nggak bakal menjadi partner yang bisa bekerja sama dengan baik dengannya. Pasti gara-gara dunia ntar akhirnya lupa sholat, ketinggalan jamaah, ketinggalan takbiratul ihram, akhirnya ketinggalan duha, ketinggalan tahajud dan lain sebagainya. Barang siapa yang mengarungi usaha tersebut, ikhtiar tersebut dengan nafsunya, maka usaha tersebut bakal menyeret dia kepada hal-hal yang buruk. Tetapi yang masuk di lautan ikhtiar tersebut dengan Allah, dia jalanin syariatnya Allah, perintahnya Allah, tuntunannya Allah, bimbingannya Allah, maka ini segala macam hal duniawi akan bertekuk lutut di bawah telapak kakinya tanpa dia susah payah. Ikhtiar, tapi dibantu dengan taqwa kepada Allah Ta'ala. Maka ini segala macam usaha sebab ikhtiar itu akan tunduk, akan taat, akan patuh kepada dia. Subhanallah. Itu banyak orang demi meraih hal-hal duniawi, mereka rela menempuh perjalanan jauh ke negeri-negeri yang jauh. Rezeki yang datang buat dia juga sesuai yang udah ditentuin, yang udah ditakdirin, yang udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zain, nggak apa-apa, bagus ikhtiar. Tapi ada juga kita ikhtiarnya mukmin beda sama ikhtiarnya orang non-muslim. Non-muslim mereka pintu rezekinya cuma dari satu doang,
ikhtiar mereka yaitu satu ikhtiar usaha, tenaga, otak, pikiran. Kalau udah mentok, udah stres, nggak bisa kemana-mana. Nah kita, itu cuma sebuah pintu kecil doang buat kita. Kita jalanin, tapi ada pintu yang lebih hebat, yang lebih deras, yang lebih kuat, ikhtiar yang terbesar. Yakni apa? At-taqwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bakal berikan baginya itu solusi, jalan keluar dari semua problem, dan bakal diberikan rizki dari jalan yang enggak diduga-duga. Dan betul, orang yang bertakwa itu dapat rizki dari jalan yang enggak diduga-duga. Mereka bukan enggak ikhtiar, usaha begitu, tapi rizkinya mereka itu berlipat ganda, diberkatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngelihat orang-orang yang bertakwa, katanya itu barang siapa yang pengen usaha yang mudah untuk menghasilkan rizki, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa gampang. Apa yang diperintahkan oleh Allah, ente jalanin. Apa yang dilarang oleh Allah, ente hindarin. Dapat dari rizki gitu doang, simple. Itu kita kalau ngelihat orang yang bertakwa zaman dulu tuh, Masya Allah, kita ngelihatnya dia tuh, ngelihat karismanya, ngelihat karisma mereka, langsung tunduk, langsung khusyuk masuk ke dalam hatinya kita. Dan kita melihat tiap orang yang bertakwa, selalu ada rizkinya lancar-lancar aja, baik-baik aja. Dan memang betul, bukan cuma Habib Ali yang ngelihat, hatta kita ngelihatnya begitu. Kita ngelihatnya begitu. Subhanallah. Ini di dunia yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala sajikan, anugerahkan kepada mereka yang bertakwa. Adapun di akhirat lain lagi, lebih lagi. Masya Allah, kita kalau ngelihat para salaf kita, orang tua kita yang terdahulu, mereka selalu melazimkan takwa, berlalu umur mereka dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Hatta mereka kerja di kantor, di pasar, begitu. Tetap Quran tuh nggak tinggal, ada punya hataman pasar, 3 hari, 4 hari atau seminggu sekali hatam Quran. Yang mushaf yang dia baca di pasar doang, di toko atau di tempat kerja. Itu seminggu sekali atau kurang atau lebih itu dia hatam. Lain yang dia baca kalau dia di masjid ataupun kalau dia tahajud ataupun kalau dia di rumah. Subhanallah. Nggak keluput ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Al-Junaid, dia punya toko. Ada Imam Junaid, imam tasawuf yang teramat hebat di zamannya itu. Ada Imam Junaid punya toko jual kristal. Dikenalnya Junaid Al-Gawariri. Ada Sayyidina Junaid, kalau pagi hari dia ke tokonya itu, dia buka toko di waktu duha. Saat dia buka toko itu ditutup dulu dengan tirai, dengan hordeng. Ngapain? Dia gelar sejadah, dia sholat di waktu duha. Enggak banyak. Dia sholat di waktu duha cuma 300 rakaat tuh di pagi hari. Kita sekarang walaupun sholat duha deh 8 rakaat atau 4 rakaat atau 2 rakaat. 2 rakaat sih maksudnya gitu tuh, kalau anak kecil ya umur 7 tahun, 8 tahun kita masih ngajarin dia sholat, ayo deh duha 2 rakaat. Ntar udah gedean dikit, udah makin istiqomah, ayo diajarin duhanya nambah jadi 4 rakaat, ntar nambah lagi jadi 6 rakaat, ntar nambah lagi jadi 8 rakaat. Itu katanya Syekh Habib Bakar bin Salim, itu sejak saya mulai sejak saya kecil, saya nggak ingat kalau saya pernah ninggalin sholat duha dan sholat witir secara sempurna. Duha sempurnanya itu 8, wugil 12. Witir sempurnanya itu 11. Syekh Abu Bakar bilang, saya nggak pernah ingat kalau saya pernah ninggalin sholat duha dan witir secara sempurna. Artinya selalu sempurna. Hatta kurang aja tuh nggak pernah saya kerjain. Radhiyallahu anhu arda. Itu makanya mereka rezekinya berkah. Wal muttaquna rijaluhu wa huduruhu ya Rabbi falhiqna bihim ya Rabbana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak membuat kita ketinggalan gerbongnya para salaf. Mudah-mudahan kita enggak ketinggalan gerbongnya para leluhur, para guru-guru kita, para kakek moyang kita, para orang tua kita. Jadikan kita sebagai anak, cucu, keturunan murid yang mengikuti, meneladani para leluhur, para guru-gurunya di dalam ilmu mereka, di dalam derajat mereka di dunia dan di akhirat.
Hmm.